Bapak Ibu, para pemuda, remaja dan anak-anak sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa untuk kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang memberi hidup kepada kami sekalian dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu atas pimpinan, penyertaan, dan juga cinta-Mu kepada kami sekalian sampai dengan saat ini. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Karena itu Roh Kudus menguatkan kami sekalian, supaya kami dapat membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu dengan baik pada pagi ini. Ampuni kiranya segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Alkitab yang terambil dari Injil menurut Yohanes pasal 12, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi, Injil menurut Yohanes pasal 12, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari antara murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah barang siapa yang mendengarkannya, yang memelihara serta melaksanakan dalam hidupnya tiap-tiap saat. Hosiana. Bapak Ibu, para pemuda, remaja dan anak-anak sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini umat Kristiani di seluruh muka bumi berada di minggu ketiga memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus. Sepanjang minggu-minggu sengsara ini, kita belajar terus-menerus untuk memahami penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian Tuhan, dan juga maknanya bagi kehidupan kita, baik pada masa lampau, masa kini, maupun masa yang akan datang. Karena itu proses belajar pada Yesus dan proses belajar dari Yesus
harus selalu terjadi dan terus-menerus berlangsung sepanjang hidup kita sampai kapanpun. Selama kita belum mati, maka kita harus terus-menerus belajar dari Yesus. Jangan pernah berhenti belajar pada Yesus. Sebab jika tidak, hidup kita pasti akan berantakan. Setiap orang yang percaya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus haruslah selalu menyadari bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Dan kalau hidupnya adalah milik Tuhan, maka hidupnya harus dipakai untuk melayani Tuhan. Salah satu prinsip yang mesti kita pahami kalau mau melayani Tuhan adalah rela berkorban. Walaupun kita harus rela berkorban, tetapi hal itu harus dijalani dengan sukacita dan sukarela. Artinya, kita harus melayani Tuhan, berkorban untuk Tuhan, tidak karena dipaksa-paksa ataupun karena terpaksa, tetapi harus dengan sukacita dan juga dengan sukarela. Untuk memahami hal prinsip ini lebih lanjut, maka hari ini kita membaca bacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1-8. Bagian Alkitab yang kita baca hari ini punya paralel dalam Injil Matius dan juga Injil Markus. Semuanya bercerita tentang satu hal, bahwa Yesus diurapi oleh seorang perempuan. Bapak Ibu, para pemuda dan remaja, anak-anak sekalian yang terkasih. Konteks bacaan Alkitab kita pada hari ini berhubungan dengan peristiwa yang terjadi menjelang penangkapan, penganiayaan dan penyaliban terhadap Yesus yang dilakukan oleh para pihak yang sangat membencinya. Mereka sangat membenci Yesus gara-gara mereka menganggap bahwa kehadiran Yesus mengganggu kedudukan mereka, mengganggu status quo mereka, mengganggu kebiasaan-kebiasaan mereka, bahkan mengganggu ajaran-ajaran mereka. Karena mereka membenci Yesus, maka mereka merancangkan pembunuhan terhadap Yesus. Dalam situasi seperti ini, bagian Alkitab yang kita baca ini dapat kita pahami. Yang berikut dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa peristiwa ini terjadi 6 hari sebelum hari Paskah. Kita tahu bersama bahwa dalam tradisi beragama orang-orang Yahudi, salah satu hari raya keagamaan yang paling besar, paling meriah dan paling dihormati adalah hari raya Paskah. Perayaan Paskah dimaknai sebagai memperingati peristiwa keluarnya mereka dari Mesir, dari negeri perhambaan menuju ke tanah Kanaan, negeri yang digambarkan penuh dengan susu dan madu. Peristiwa pembebasan dari Mesir menuju Kanaan, itulah yang mereka rayakan sebagai hari raya Paskah. Ketika perayaan Paskah dirayakan, semua orang Yahudi dari segala penjuru dunia akan datang ke kota Yerusalem, Bait Allah, untuk beribadah di sana, menyatakan syukur kepada Allah. Yesus datang ke Betlehem, ke Yerusalem dalam rangka perayaan Paskah. Ia sebelum sampai ke kota Yerusalem, ia mampir di Betania. Di Betania, di sana tinggallah Lazarus,
orang yang pernah Yesus bangkitkan dari antara orang mati. Ketika Yesus tiba di Betania, di sana orang-orang yang mengenal Dia dan yang pernah merasakan pelayanannya mengadakan sebuah perjamuan untuk menghormati Dia. Diceritakan bahwa dalam perjamuan itu ada sejumlah tokoh besar, tokoh penting hadir. Saya ingin menyebutkan mereka antara lain. Ada Marta yang hadir dan sangat sibuk melayani Yesus. Ia menyiapkan makan dan minum untuk Yesus. Ada juga Maria, saudaranya, yang datang untuk meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut. Ada juga Yudas, salah satu dari antara murid Yesus, yang duduk makan bersama-sama dengan Yesus. Ada juga Lazarus, orang yang pernah dibangkitkan oleh Yesus. Dia datang dan ikut makan bersama-sama dengan Yesus. Bacaan kita tadi menyaksikan bahwa adalah Maria. Ia mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Bapak Ibu, para pemuda, remaja dan anak-anak sekalian, Alkitab mencatat Maria datang berjumpa dengan Yesus dan membawa setengah kati minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Ia tidak datang dengan tangan kosong ataupun membawa sesuatu yang asal ada. Tetapi ia membawa minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Bisa saja terjadi dia membawa harta bendanya yang paling berharga, yang ia simpan untuk mencukupi kebutuhannya, dia bawa kepada Yesus. Menurut catatan Alkitab, minyak narwastu yang setengah kati itu, dia kalau dijual di pasar, harganya tidak kurang dari 300 dinar. 300 dinar itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Karena 300 dinar itu adalah upah kerja seorang pekerja sepanjang 1 tahun. Jadi 300 dinar adalah upah kerja seorang pekerja sepanjang 1 tahun. Jadi minyak narwastu ini seharga gaji seorang pekerja sepanjang 1 tahun. Maria membawa minyak narwastu yang murni itu. Ia menyeka kaki Yesus, ia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bapak Ibu, para pemuda, remaja dan anak-anak sekalian, Maria melakukan demikian karena begitu besar cintanya kepada Yesus. Ia tidak peduli hidupnya setelah peristiwa itu. Bagi dia, berkorban untuk Yesus jauh lebih penting, jauh lebih utama, jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang ia punyai, baik hari ini maupun akan datang. Ketika ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, sebenarnya Maria sedang melakukan suatu hal yang tidak lazim dibuat oleh banyak orang. Biasanya orang mengurapi orang itu di kepalanya, bukan di kaki. Dan menyekanya dengan kain lap yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Tetapi Maria melakukan yang lain. Ia meminyaki kaki Yesus, bukan kepala. Dan ia menyekanya bukan dengan kain lap, tetapi dengan rambutnya sendiri. Hendak memperlihatkan kepada kita
Bapak Ibu, para pemuda, remaja, dan anak-anak sekalian, bahwa tindakan Maria ia lakukan dengan segenap hati, sepenuh hati, tanpa mempedulikan larangan-larangan, kebiasaan-kebiasaan, tata krama yang berada di sekelilingnya. Ia melakukan itu karena satu alasan, bahwa ia sangat mengasihi Yesus. Dan ia tahu Yesus sangat mengasihinya. Bapak Ibu, para pemuda, remaja, dan anak-anak sekalian, apa yang dilakukan Maria terhadap Yesus ternyata membuat banyak orang gusar, jengkel, dan tidak terima dengan baik. Salah satu di antara mereka itu adalah Yudas. Alkitab mencatat, Yudas ini walaupun salah satu murid Yesus, tetapi dia inilah yang nantinya menjual Yesus dengan harga murah kepada orang-orang yang membenci Yesus. Saya ingin mengulangi pernyataan ini. Yudas adalah salah seorang murid Yesus. Tetapi Yudas inilah yang menjual Yesus kepada orang-orang yang sangat membenci Yesus dengan harga yang sangat murah. Terhadap apa yang dilakukan Maria, Yudas berkata, "Mengapa minyak narwastu yang mahal ini tidak dijual saja dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Pikiran Yudas bukan karena ia mau memperhatikan orang-orang miskin, tetapi pikiran Yudas adalah, kenapa minyak narwastu ini tidak dijual, lalu mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya. Bahkan dia berpikir jangan sampai, atau siapa tahu, minyak narwastu itu dia dimintai tolong untuk dialah yang menjualnya. Dan kalau itu terjadi, maka dia akan menarik keuntungan untuk dirinya dari hal ini. Di sini kita lihat ada dua motivasi yang berbeda. Maria datang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni itu karena kasihnya kepada Yesus. Dan karena kasihnya kepada Yesus, dia rela berkorban melakukan apa saja. Sedangkan Yudas, orang yang hari-hari bersama Yesus, tetapi dia tidak berkorban apa-apapun untuk Yesus. Malahan, ia mau memanfaatkan kesempatan dari orang-orang yang datang berkorban kepada Yesus untuk kepentingannya. Yudas cinta akan uang. Dan karena dia cinta akan uang, ia lebih cinta akan dirinya sendiri. Terhadap kegusaran dan kegalauan Yudas, Yesus berkata kepadanya, "Orang-orang miskin selalu ada padamu. Karena itu, engkau harus melayani mereka. Biarkan Maria melakukan hal ini yang ia lakukan, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu pada kamu." Kata-kata Yesus ini merupakan sebuah kritik terhadap cara pandang dan cara beragama Yudas dan orang-orang di sekitarnya pada saat itu. Yang pertama, Yesus sedang mengkritik cara melayani yang tidak sungguh-sungguh. Yesus sedang mengkritik pandangan Yudas yang tidak melayani Yesus secara sungguh-sungguh.
walaupun ia adalah pengikut Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain. Yudas pakai berhitung untung rugi untuk menentukan langkah yang harus dia ambil. Dia bersembunyi di balik kata-katanya yang indah. Seolah-olah dia mau melayani orang-orang miskin. Padahal itu cuma modus untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan itu sendiri. Karena itu, jangan melayani Tuhan dengan hitung untung rugi. Jangan mengikuti Yesus dengan hitung manfaat apa yang didapat. Karena Yesus sudah mengasihi kita. Dan dia akan terus mengasihi kita dengan caranya yang sempurna dan kekal. Kita juga belajar dari Maria. Ia datang kepada Yesus membawa minyak narwastu yang murni. Dia tidak membawa minyak yang asal minyak, tetapi minyak narwastu yang murni. Minyak narwastu yang murni itu mahal harganya. Dia tidak membawa barang murahan kepada Yesus, tetapi dia membawa barang yang mahal. Minyak itu dicurahkannya di kaki Yesus, dan dia menyekanya dengan rambutnya. Dia tahu bahwa yang terbaik dan termahal itu yang ada padanya adalah pemberian Tuhan. Bahkan hidupnya sekalipun adalah pemberian Tuhan. Karena itu, tidak ada alasan bagi Maria untuk tidak melayani dan tidak berkorban bagi Yesus. Ia melakukan semuanya dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Maria telah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu berkorban bagi Yesus yang sudah berkorban baginya untuk keselamatannya lewat kesengsaraan dan kematiannya. Bapak, Ibu, para pemuda, remaja, dan anak-anak sekalian, momentum minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini, kita belajar terus-menerus untuk memahami karya pengorbanan Yesus dan maknanya bagi kehidupan kita tiap-tiap hari. Bacaan Alkitab hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Maria berkorban untuk melayani Yesus. Karena itu marilah kita pun belajar daripadanya, berkorban melayani Yesus. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, kemampuan, bahkan semua apa yang ada pada kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salah satu persoalan yang sedang kita hadapi adalah banyak orang mau berkorban bagi pelayanan, tetapi demi kepentingan dirinya, demi kepentingan pribadinya. Itu tidak lain dari seperti Yudas dalam bacaan tadi. Mau berkorban bagi Yesus, tetapi untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Marilah kita memantapkan pelayanan kita. Kita memantapkan kehidupan bergereja kita. Kita memantapkan kehidupan beragama kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, termasuk memberikan kehidupan kita sendiri. Yesus telah menderita, sengsara, bahkan mati untuk kita. Hidupnya ia persembahkan untuk kita. Tidak ada yang tidak ia berikan untuk kita.
Kasih-Nya kepada kita sempurna dan kekal, permanen. Karena itu tidak ada satu kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus, termasuk kematian sekalipun. Dalam bagian Alkitab yang lain dikatakan bahwa kalau hidup adalah untuk Kristus, maka mati adalah keuntungan. Kita sedang berhadapan dengan virus corona yang sedang mengancam kehidupan kita, tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga, bahkan secara bersama-sama. Sudah banyak orang yang mati karena virus corona. Ribuan orang terpapar karena virus corona. Tetapi ingat, cinta kasih Tuhan jangan diukur dengan virus corona. Cinta kasih Tuhan melampaui semuanya. Orang yang mati di dalam Kristus, siapapun orang itu, ada pengharapan yang pasti bahwa dia akan hidup bersama-sama Kristus di rumah Bapa yang kekal. Karena itu penyakit atau ancaman virus corona tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang menyelamatkan kita. Bukan cuma dari corona, tetapi menyelamatkan kita dari nasib buruk akibat dosa dan kejahatan kita, dan memberikan kehidupan kekal untuk kita semua. Kita semua yang mendengarkan pemberitaan firman pagi ini, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Anda adalah orang yang diselamatkan Tuhan. Sudah diselamatkan Tuhan. Karena itu, marilah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Berkorbanlah untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itulah wujud tanggung jawabmu atas keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan bagimu. Mari kita menjalani minggu yang baru ini. Tiap-tiap orang tanamkan pada diri masing-masing satu tekad dan satu semangat bahwa saya mau berkorban untuk Tuhan selama saya hidup. Karena hidup saya adalah milik Tuhan dan Tuhan sudah menebus saya dari kematian sekalipun. Terpujilah Kristus yang mati untuk kita dan bangkit untuk kita. Supaya dalam kuasa kebangkitan Kristus, kita punya pengharapan yang pasti. Bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia dalam rumah Bapa yang kekal. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, para pemuda, remaja, dan anak-anak sekalian, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan kita juga menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan bersama pergumulan-pergumulan kita dengan pengharapan, Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pencipta, pemelihara, dan penyelamat kehidupan kami. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu. Karena sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi selalu menjaga dan melindungi kami. Bapa di surga, berkatilah semua anak-anak-Mu yang pagi ini beribadah kepadamu di rumah mereka masing-masing ataupun dimanapun mereka beribadah. Tuhan berkati anak-anak-Mu semua. Tuhan jaga, pelihara, dan lindungi mereka. Sebab kami percaya
bahwa di luar Tuhan kami pasti binasa. Di luar Tuhan hidup kami sia-sia. Ya Bapa yang Maha Baik, berkatilah anak-anak-Mu sekeluarga. Berkati tugas dan aktivitas mereka. Berkati usaha dan kerja mereka. Berkati juga cita-cita dan rencana-rencana mereka. Biarlah di dalam berkat Tuhan, anak-anak-Mu terus menjalani hidup selanjutnya dengan damai, dengan sukacita, dan dengan penuh kegembiraan. Bapa di surga, kami mohon Bapa menyertai setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun penyakitnya dan dimanapun mereka berada. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terpapar virus corona, ya Tuhan. Baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami memohon kepadamu Bapa. Bapa, perhatikan anak-anak-Mu semua. Doa kami untuk semua orang yang sedang berjuang dengan kemampuannya sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Secara khusus kami mendoakan para petugas medis di mana-mana tempat. Tuhan menolong anak-anak-Mu ketika mereka bekerja. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa memberkati setiap kepala keluarga dari anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Hikmat kearifan roh Tuhan menyertai. Supaya biarlah melalui para kepala keluarga, bapak-bapak dalam setiap rumah dan tangga dan keluarga, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Doa kami untuk para ibu, mama-mama dalam setiap keluarga dan rumah tangga. Ya Tuhan, di tangan dan di pundak mereka ada banyak tugas dan kerja yang harus mereka lakukan untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan masyarakat, juga untuk kepentingan jemaat. Tuhan memberkati semua ibu, semua mama. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan. Roh Tuhan menyertai mereka untuk menjaga dan melindungi. Doa kami juga Bapa untuk para pemuda, remaja, dan anak-anak kami. Ya Tuhan, Tuhan pegang tangan mereka semua. Tuhan luputkan mereka dari segala bentuk bencana dan mara bahaya. Biarlah di dalam tangan Tuhan, anak-anak-Mu, generasi baru kami, generasi muda kami ini, bertumbuh dan berkembang, menjadi generasi yang sehat, kuat iman, dan juga kuat kecintaannya kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami akan memasuki minggu yang baru. Ada banyak tugas dan kerja menanti kami di minggu ini. Kami mintakan kekuatan dari Tuhan untuk menyertai kami semua. Ya Bapa, ampuni kiranya segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menderita, sengsara, bahkan mati bagi kami, kami datang pasrahkan hidup kami ke dalam tangan Bapa dalam sorga. Amin.